penghayatan orang terhadap agamanya itu bisa dibagi dua. Yang pertama, orang yang menghayati agamanya dengan paradigma kontrol. Yang kedua, orang yang menghayati agamanya dengan paradigma pasrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita awali bismillahirrahmanirrahim membahas agama dari perspektif psikologi. Nah, kita awali dari definisi saja ya, biar mudah, karena biasanya pembahasan itu mudahnya ya diawali dari definisi. Apa sih agama itu menurut William James dari perspektif psikologi? Kata William James, agama itu the feelings, acts, and experiences of individual in their solitude, so far as they apprehend themselves to stand in relation to whatever they may consider divine. Bahasa Indonesianya, agama itu semua perasaan, tindakan, pengalaman individual manusia dalam kesendirian mereka, sepanjang mereka memahami bahwa mereka berada dalam hubungan dengan apa yang mereka anggap sebagai yang ilahi. Ini terjemahan letterluck-nya. Kalau teman-teman dengar ini ya mesti masih pening iki maksudnya apa. Kalimatnya kok ndak mudah dipahami. Mudahnya gini loh, kita preteli ya definisi ini. Jadi agama itu kumpulan dari perasaan, tindakan, dan pengalaman kita sebagai individu. Berarti pengalaman sendiri-sendiri. Jadi apapun yang kita rasakan, kita lakukan, dan kita jalani sendiri-sendiri, saat kita menyadari bahwa kita itu punya hubungan dengan yang ilahi. Nah, jadi agama itu makanya ini perspektifnya psikologi. Jadi yang kita rasakan, yang kita lakukan, yang kita alami sehubungan dengan kesadaran kita bahwa kita ini berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan yang ilahi. Kalau dalam Islam berhubungan dengan Allah. Jadi yang dibidik memang aspek individualnya. Jadi pengalaman setiap orang masing-masing. Berbeda dengan Emil Durkheim minggu lalu. Kata Durkheim, yang ini urusan pribadi masing-masing orang. Agama itu lebih penting fakta sosialnya. Tapi kalau di William James, enggak. Agama itu lebih menarik dilihat aspek individual. Rasa setiap orang dalam beragama. Pengalaman penghayatan setiap individu dalam beragama. Jadi dari definisi tadi nanti kemudian ada banyak uraian. William James melanjutkan, jadi agama mari kita lihat sebagai pengalaman individu. Nah, yang dilihat apa dalam pengalaman individu itu nanti di beberapa bagian varieties bukunya tadi disebut kuncinya 3. Pengalaman beragama itu punya 3 ciri. Yang pertama passionate, emosional, dan energetik. Jadi pengalaman kita dalam menjalankan agama itu biasanya passionate, penuh penghayatan. Emosional yang kedua, dan yang ketiga
energetik, sangat bergairah, sangat bersemangat. Orang itu yang memang sadar untuk beragama, yo biasanya sangat terlibat dan sangat sungguh-sungguh. Dan ada unsur emosionalnya, emosinya, makanya sensitif. Hari ini kan banyak orang rame-rame kalau ada orang dianggap salah omong tentang agama, dianggap merendahkan agama, dianggap melecehkan agama. Banyak orang langsung marah-marah. Mengapa? Karena memang agama itu ada unsur passionate dan emosional serta energetiknya. Jadi kadang-kadang kita punya prinsip, kalau aku boleh direndahkan, tapi kalau agamaku jangan. Karena agama ada unsur emosinya. Jadi kata William James, ya justru ini yang penting harus digali. Aspek pengalaman keberagamaan individu. Disitulah kita harus masuk kalau ingin tahu hakikatnya agama itu apa. Tidak hanya lewat fakta sosial. Jadi tidak lewat lembaga-lembaga keagamaan atau kepercayaan komunal, tapi lewat pengalaman masing-masing individu. Disitulah kita temukan hakikatnya agama yang sifatnya passion, yang sifatnya emosional dan energetik, penuh semangat. Jadi main rasa, main emosi, dan penuh semangat. Inilah sisi psikologisnya agama. Makanya orang beragama itu tidak bisa kita larang. Kalau beragama mbok yo jangan baper. Enggak, yo pasti bawa perasaan. Wong agama itu passionate, emosional juga, dan energetik. Nah, jadi mungkin kalau kita sudah ngerti unsur-unsur ini, nanti kita lebih hati-hati ya kalau membahas agama, termasuk agama kita sendiri atau agamanya orang lain. Karena dalam hal agama ini orang mesti sensitif, mesti baper. Jadi itulah hasil pengamatan yang disampaikan oleh William James tentang agama. Terus kita lihat. Nah, sekarang karakter agama. Dalam Varieties disebut agama itu dalam diri pemeluknya punya 3 sifat atau 3 karakter. Yang pertama, dia adalah pilihan hidup yang harus diseriusi. Atau bahasa lainnya, dia adalah alive. Jadi dia sesuatu yang harus dihidupkan, harus digeluti. Seseorang itu ketika memutuskan memeluk agama tertentu, biasanya tidak ada yang merentah pun dia merasa harus serius menjalankan agamanya. Meskipun mungkin kadang-kadang banyak orang kan kalau ya memeluk agama, tapi kalau ditanya mesti jawabannya sampean pingin serius tidak beragama. Ya rata-rata akan jawab saya akan serius. Meskipun kadang prakteknya agak longgar, agak santai. Tapi tidak ada orang yang beragama kemudian bilang, alah agama itu tidak penting kok Pak. Saya beragama itu iseng saja kok Pak. Saya beragama tidak. Kalau ditanya mesti orang itu akan jawab saya serius loh beragama. Nah ini katanya William James, yaitu normal. Karena agama dalam hidup seseorang itu adalah alive, unsur hidup. Jadi manusia mewajibkan dirinya untuk serius. Yang kedua ada karakter force. Force itu, ya kalau dimaknai letterlek sih, memaksakan, mendorong. Maksudnya apa? Agama ini biasanya kalau orang sudah memeluk agama, dia tidak mempertanyakannya.
Jadi belajar tentang isinya agama ya, ingin tahu lebih dalam ya, tapi mempertanyakan kebenarannya biasanya tidak. Kecuali orang-orang tertentu nanti ada teorinya namanya konversi. Jadi agama itu biasanya kita pilih, kita seriusi dan mendorong kita untuk menjalankan ajaran-ajaran dan tuntunannya. Dan yang ketiga momentus. Momentus itu dia kita yakini sebagai sesuatu yang penting untuk kita raih. Jadi momen agama adalah momen urgent, momen yang paling penting dalam hidup kita. Tidak ada orang beragama yang ditanya, agama itu nomor sekian dalam hidup saya, Pak. Meskipun mungkin prakteknya begitu, tapi bawah sadarnya bilang selalu bahwa agama ini penting, agama ini nomor satu dalam hidup kita. Inilah maka kata William James, lebih penting memang melihat dari pengalaman dan penghayatan, bukan dari fakta sosial. Kalau dari fakta sosial kadang-kadang agama bisa dinomorduakan. Tapi dalam diri individu kalau ditanya, dia pasti bilang agama itu yang nomor satu. Nah, berarti dari urean-ureannya William James tadi, belajar agama itu pintu masuknya adalah pengalaman keagamaan atau religious experience. Sekarang kita bahas, coba apa sih pengalaman keagamaan itu, ciri-cirinya apa? Pengalaman keagamaan pastinya apa yang kita rasakan, apa yang kita hayati saat kita merasa berhubungan dengan, kalau bahasanya William James itu higher power, kekuatan yang lebih tinggi. Jadi merasa berhubungan dengan Tuhan. Mungkin ada yang menerjemahkannya merasa berhubungan dengan dewa-dewa dan lain sebagainya. Saat itulah lahir namanya pengalaman keagamaan. Misalnya ngaji kita ini, kalau kita maknai ini, kita ngaji ini menjalankan perintahnya Allah sebagai hambanya dan sekaligus khalifahnya. Kita hayati ini dalam hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan Tuhan. Pengalaman ngaji kita ini bagian dari pengalaman keagamaan. Berarti bisa semuanya, Pak? Iya, kalau dalam semuanya itu kita merasakan hubungan kehadiran sesuatu yang lebih tinggi. Jadi ini definisi dari religious experience. Kuncinya ada pada rasa kita. Dan cirinya pengalaman keagamaan itu apa? Kata William James, ciri pertama pengalaman keagamaan itu adalah beragam. Berbeda antar budaya. Karena yang ngalami manusia, individu-individu, tentu saja penghayatannya bisa berbeda-beda, meskipun ajarannya sama. Jadi sifatnya sangat beragam. Yang kedua, sulit didefinisikan. Wong namanya rasa kan. Penghayatan itu kan sulit. Misalnya, rasanya indah sekali. Indahnya seperti apa sulit menjelaskan. Hanya yang ngalami, yang ngerti. Sama kayak teman-teman kalau ditanya tentang rasa kan, gimana rasanya kuliah, gimana rasanya menikah, gimana rasanya pacaran. Itu yang tidak ngalami langsung itu mesti kesulitan menceritakannya. Yang ngalami langsung pun kesulitan. Untuk paham memang harus dialami saja. Persis seperti kalau teman-teman saya suruh cerita gimana sih rasa pedes itu. Itu kalau kita pakai teori, pakai konsep pedas adalah, itu orang sulit paham. Kalau pengen tahu pedas itu apa, makan saja lombok. Paham sekarang apa itu pedas. Nah, penghayatan, indahnya pengalaman keagamaan, dahsyatnya pengalaman keagamaan, itu juga sesuatu yang tidak sederhana.
Sulit didefinisikan. Ya berarti memang orang akan lebih pas kalau ingin tahu mengalami sendiri. Meskipun begitu, bisa dijelaskan gejala-gejalanya. Itulah yang sedang diupayakan oleh William James ini. Nah, yang ketiga, meningkatkan pengalaman tentang kenyataan dan emosional secara tidak biasa. Maksudnya apa? Ya kalau kita ada dalam konteks pengalaman keagamaan, ini ya realitas, ini kita hayati secara berbeda. Makan itu ya hakikatnya sih untuk kita kenyang misalnya. Tapi begitu kita sambungkan ini dengan hadirnya yang maha tinggi, wah, saya makan ini, saya niati ibadah dalam rangka biar tambah dekat sama Allah. Loh, aktivitas makan ini sekarang maknanya berbeda. Pengalamanku makan ini pengalaman yang luar biasa karena dia bagian dari pengalaman berhubungan dengan Allah. Jadi pengalaman keagamaan itu ya tidak selalu bentuknya sholat, bentuknya puasa, dan lain sejenisnya. Bisa pengalaman apapun yang ditafsirkan dengan kerangka agama atau dipahami dengan perspektif agama. Orang yang sangat religius itu ya A sampai Z kehidupannya selalu disambungkan dengan yang maha tinggi. 24 jam bahkan mungkin para wali, para ulama itu ya orientasi hidupnya hanya Allah saja, selalu pada yang maha tinggi. Itu berarti ya full hidupnya pengalaman keagamaan. Bahkan tidur pun yang kita tidak sadar. Nih, saya baru membaca Ihya itu yang bab menghidupkan malam itu. Loh, kalau kita pinter ngatur, ngerti caranya, misalnya sebelum tidur itu harus melakukan apa saja, menjelang tidur apa saja, sepanjang tidur kita akan dinilai ibadah. Loh, tidur ternyata bisa jadi pengalaman keagamaan. Atau tidur yang sifatnya religius, kan ada itu. Mari kita tidur siang sebentar biar nanti kalau malam kita bisa bangun sholat malam. Nah, ini kan tidurnya jadi tidur bernilai agama, bernilai religius. Pengalaman apapun bisa jadi pengalaman keagamaan, termasuk pengalaman yang biasa-biasa kalau itu ditafsirkan dengan kerangka agama. Baik, jadi semoga bisa ditangkap nggih sampai di sini. Ya ini memang ilmune mahasiswa di kampus-kampus. Tapi kan bukan berarti yang tidak mahasiswa atau yang bukan jurusan psikologi atau psikologi agama tidak boleh tahu. Justru dengan tahu ini kita semakin paham betapa kayanya gagasan-gagasan, ide-ide, dan pikiran-pikiran itu. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu tadi ciri-ciri karakter dari pengalaman keagamaan. Yang dari situlah kita masuk memahami agama. Nah, salah satu isu lain yang dibahas oleh William James dalam Varieties adalah pengalaman keagamaan yang jenisnya mistik atau disebut mistikisme. Dalam bahasa Indonesia ya mistisisme. Jadi kata mistik ini berasal dari bahasa Yunani mistikos, yang artinya rahasia, tersembunyi. Jadi tidak kelihatan, misteri. Nah, itu pakai kata-kata mistikos. Jadi awas keliru. Karena kesannya kalau saya bilang mistik, teman-teman mesti nyambungnya ke bagian kelenik-kelenik. Tidak begitu. Dari kata-kata mistikos ini artinya sesuatu yang rahasia atau tersembunyi.
Mengapa itu rahasia atau tersembunyi? Ya karena sifatnya sangat pribadi. Dia hanya dirasakan oleh yang mengalami langsung. Nah, pengalaman mistik ini, kata William James, mudahnya adalah pengalaman kesatuan. Jadi, pengalaman ketika kita bertemu dengan higher power tadi, yang maha tinggi tadi. Ya memang di dalam agama-agama puncaknya sering disebut pengalaman kesatuan. Jadi bertemu, kemudian melekat, bercampur, dan lain sebagainya. Istilah-istilahnya banyak. Kalau dalam Islam itu ada istilah ittihad, ada istilah wahdatul wujud, dan lain sebagainya. Di agama-agama lain juga ada. Jadi pengalaman diri yang menyatu dengan entitas ketuhanan. Ini namanya pengalaman kesatuan. Ya, mudahnya kalau level kita itu pengalaman berhubungan dengan Tuhan itu misalnya kita merasa, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah itu sayang sekali padaku, hidupku itu nyaman terus. Kita merasa dilihat Allah terus, kita merasa disayang oleh Allah terus, diguyur aneka nikmat terus. Jadi rasanya Allah itu dekat dan perhatian terus pada kita. Itu juga sejenis pengalaman mistik. Jadi ya meskipun puncaknya orang sering menyebut ya bersatu sampai merasa egonya hilang. Ya satu teori begitu, tapi nanti versi yang lain ya tidak sampai sebegitunya, hanya merasa sangat dekat saja. Jadi mukorobah sekaligus murokobah. Mukorobah itu kita yang mendekat ke Tuhan, murokobah itu Tuhan yang senantiasa mengawasi kita dan kita yang punya kesadaran bahwa aku ini selalu diawasi Tuhan. Nah, ini bagian dari pengalaman mistik. Cirinya apa pengalaman mistik ini? Ini mungkin dulu pernah saya singgung dalam sesi ngaji filsafat yang secara khusus membahas pengalaman keagamaan, tapi secara umum, tidak hanya dari William James. Jadi pengalaman mistik ini cirinya 4. Yang pertama ineffability, yang kedua noetic quality, yang ketiga transiency, dan yang keempat passivity. Nah, ini belajar lagi ini. Yang pertama apa? Pengalaman berhubungan dengan Tuhan itu seperti apa sih indahnya, rasanya, dan lain sebagainya. Yang pertama cirinya ineffability. Ineffability itu tidak bisa dikatakan, tidak bisa dijelaskan. Ini pengalaman yang jenisnya menakjubkan, indah, luar biasa. Seperti apa indahnya, seperti apa menakjubkannya, seperti apa luar biasanya, tidak tahu. Menjelaskannya susah, rasakan sendiri. Nah, jadi pengalaman mistik itu sesuatu yang tidak terjelaskan. Loh Pak, kemarin itu ketika kita bahas tasawuf itu kan banyak Pak konsep-konsep, teori-teori yang menjelaskan tentang pengalaman berhubungan, bahkan pengalaman bersatu dengan Tuhan. Ya bisa dijelaskan modenya, polanya. Tapi kan itu belum ketemu hakikatnya, karena hakikatnya ada di rasa. Yang paling hakiki namanya rasa ini loh, yang tidak mudah dijelaskan. Bisa sih kita menjelaskan, oh hakikatnya manusia itu kalau ketemu dengan Tuhan, misalnya egonya lenyap, yang ada hanya Tuhan saja, seperti setetes air yang masuk ke tengah samudra. Itu ya kita pakai begini menjelaskan secara analogi ya bisa. Tapi kan
pastinya seperti apa sih, indahnya atau luar biasanya? Yo yang ngalami langsung yang tahu. Jadi, enaknya seperti apa sih manten baru itu misalnya? Loh, kan teman-teman juga bisa berteori. Yo kira-kira dahsyatnya itu seperti ini loh manten baru. Tapi kan bisa. Tapi pasnya penjelasan itu ya tetap harus mengalami langsung. Karena dia ineffable. Itu ciri pertama. Ciri kedua, pengalaman keagamaan itu yang jenisnya mistik ini adalah noetik. Noetik itu mungkin mudahnya mencerahkan. Jadi membuat orang punya pemahaman baru terhadap hidup. Membuat orang punya kesadaran baru terhadap hidup. Nah, ini namanya noetik. Jadi setelah mengalami hubungan yang intensif, dekat dengan Tuhan, itu biasanya terus kita tercerahkan. Cara kita memandang dunia mesti berbeda. Cara kita menjalani hidup pastinya juga berbeda. Karena pemahaman kita sekarang berubah. Ini kalau dalam tasawufnya Imam Ghazali kadang disebut makrifat. Makrifat itu orang yang sekarang tahu hakikat sejatinya hidup ini. Terbuka matanya, tercerahkan. Dia sadar mana yang hakiki, mana yang tidak hakiki. Makna hidup yang sejati itu apa. Yang ini tidak bisa diperoleh hanya dari buku-buku. Dari buku kita tahu teorinya. Tapi rasanya dan keterbukaan itu seperti apa, ya kita harus ngalami sendiri langsung. Jadi itu yang ciri kedua. Pengalaman beragama itu sifatnya noetik. Mencerahkan, melahirkan pemahaman baru. Yang ketiga, transien. Nah, transiensi. Maksudnya transien atau transiensi itu dia bersifat sementara. Ya ndak terus-terusan. Manusia itu yang makhluk bumi, ndak bisa dia mengalami momen kagum itu terus-terusan. Pasti nanti ada redanya. Ya kan kita kagum terus melongo. Melongo itu kan ya ndak terus-terusan kan. Ya kalau sudah yang luar biasa itu menjadi biasa atau momennya lewat, ya tidak wow lagi. Nanti menjalani hidup lagi, mengalami itu lagi. Jadi dia ndak konstan terus-terusan. Ya ndak, kemudian kalau teman-teman jangan keliru tentang wah ini beliau ini wali. Berarti 24 jam, 7 hari, 30 hari dalam sebulan, 7 hari dalam seminggu, ini mesti orang ini keramat-keramat terus isinya. Dia mesti sifatnya pencerahan terus menerus, hidupnya mesti luar biasa. Ndak begitu. Sifatnya transien. Ada momen-momen ketika sifat luar biasa, kekaguman luar biasa ini muncul, tapi kemudian ada momen-momen surut. Biasa saja, nanti ngalami lagi. Tapi kemudian luluh lagi, terus ngalami lagi. Itu namanya transien. Pengalaman mistik juga begitu. Kita kan juga begitu. Di level kita loh yang orang biasa. Kedekatan kita dengan Allah kan naik turun. Kadang-kadang merasa sangat dekat, merasa sangat perlu, merasa banyak disayang. Tapi kadang-kadang kita lupa, kita lalai, kita asik dengan dunia kita, melupakan Allah. Nah itu memang sifatnya penghayatan, pengalaman keagamaan itu transien, sementara. Yang keempat, passivity. Passivity ini artinya pasif, di luar kontrol kita. Jadi kita tidak bisa mengatur biar saya mengalami kesatuan yang mengagumkan.
Kita tidak bisa momen wow, takjub, terkejut itu kan tidak bisa diatur. Ya kalau diatur, direncanakan mungkin tidak jadi wow. Tidak jadi tercerahkan wong yo, prosesnya kita sadari. Pengalaman mistik ini luar biasa karena yo kita ini hanya menunggu dianugerahi, menunggu dilimpahi. Sifatnya pasif. Kita tidak bisa merancang sendiri lahirnya pengalaman itu. Jadi itulah 4 penjelasan tentang pengalaman beragama yang namanya mistik. Ada ineffable, ada noetic, ada transience, ada passivity. Jadi belajar agama itu dari pengalamannya, dan jenis pengalaman puncak dalam agama namanya mistikisme. Cirinya mistikisme 4 tadi. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang masih dari varieties. Menurut William James, penghayatan orang terhadap agamanya itu bisa dibagi 2. Yang pertama, orang yang menghayati agamanya dengan paradigma kontrol. Yang kedua, orang yang menghayati agamanya dengan paradigma pasrah. Jadi ini 2 gaya beragama. Ada paradigm of control dan paradigm of surrender. Yang satu ingin mengontrol, menata hidupnya agar sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Yang satu lebih suka pasrah, menyerahkan dirinya dalam pengalaman agama. Jadi ya memang gayanya berbeda. Biasanya yang paradigma kontrol ini mungkin beragama yang lebih fokus pada ajaran-ajaran, aturan-aturan fikih, aturan-aturan akidah, ini boleh, ini tidak boleh, dan lain sebagainya. Nah, ada yang kebalikannya, beragama pasrah. Kalau ini tidak lagi fokus pada aturan, tapi fokus pada memasrahkan jiwanya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya kalau kita bisa dua-duanya alhamdulillah, tapi biasanya dalam diri seseorang itu ada salah satu yang dominan. Meskipun ya unsur-unsur ini saling berkait. Nah, kalau dalam paradigma kontrol itu cara beragamanya bisa dijelaskan melalui pengetahuan-pengetahuan. Biasanya muncul tradisi-tradisi, di budaya-budaya yang bisa dilihat. Nah, ini paradigma kontrol. Hasilnya ya namanya religiusitas. Bagaimana manusia menghidupkan religinya, agamanya, sejak dari pikiran sampai kemudian diwujudkan dengan tindakan. Jadi dalam paradigma kontrol ini, seseorang menata keberagamaannya. Apa yang harus saya percaya, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya pahami, saya jalani. Nah, ini ditata. Ini paradigm of control. Tapi ada juga orang yang tidak fokus ke situ. Tidak fokus ke situ itu tidak fokus pada apa saja yang harus aku pahami, aku ketahui, dan aku jalankan secara tertib, terkontrol. Tapi dia lebih fokus pada bagaimana aku menyerahkan diriku, memasrahkan diriku sepenuhnya kepada Dia yang Maha Tinggi. Jadi menarik ya kalau ada waktu kita diskusikan. Paradigm of control ini biasanya beragama berorientasi fikih. Kalau dalam Islam mudahnya begitu. Kalau paradigm of surrender ini biasanya banyak kita temukan dalam mode-mode keberagamaan sufistik. Kalau William James membagi 2, seolah-olah ini tidak saling berkaitan. Tapi apa yang mungkin
kita pasrah saja dalam agama tanpa tahu sisi-sisi kontrolnya. Sisi kontrol itu siapa yang harus kita pasrahi, aktivitas seperti apa yang menjadi implikasi dari kepasrahan kita, dan lain sebagainya. Ya mau tidak mau tetap membutuhkan fikih. Paradigm of control juga begitu. Apa kita berhenti hanya pada aspek fikih saja, pada aktivitas-aktivitas fisik peribadatan saja? Karena kalau hanya berhenti di situ, ya kita akan kehilangan kedalaman yang hakiki dari agama, yaitu kepasrahan kepada Tuhan, kemudian melibatkan aspek rasa dan spiritualitas. Ini sebenarnya dua-duanya penting, tapi memang dalam cermatannya William James, orang itu biasanya ada kecenderungan-kecenderungan yang lebih kuat. Ada yang kecenderungan sufistiknya kuat, sementara ada pula yang kecenderungan fikihnya kuat. Mana yang lebih penting? Ya dua-duanya penting. Cuma biasanya saling mendukung, saling menguatkan. Meskipun seringkali terjadi juga saling kritik, saling menjatuhkan. Dari dua paradigma ini. Misalnya yang fikih menganggap orang tasawuf itu sesat, sementara yang tasawuf menganggap orang fikih itu dangkal. Ya kalau sampai level ini ya berarti ya dua-duanya sudah ada di jalur yang keliru. Baik, ini paradigm of control dan paradigm of surrender. Menarik, nanti kalau ada waktu bisa kita diskusikan.